Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa diperjumpakan lagi di pagi ini melalui Renungan Harian Toraya edisi Selasa 27 September 2022. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, sukacita yang kita alami ini kiranya menjadi sebuah persembahan syukur untuk Tuhan. Marilah bersama sejenak untuk tunduk dalam saat teduh menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Matius 19 ayat 16 sampai 26 bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di pagi ini. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Sebelum firman diberitakan, marilah kita berdoa. Dengan syukur kami datang di hadirat-Mu menyembah-Mu Tuhan dalam kekudusan-Mu. Sebab sungguh kebaikan, kasih dan kemurahan Tuhan selalu anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih saat kuasa-Mu menyertai kami di dalam beristirahat. Dan pagi ini kami boleh diberikan kesempatan untuk menjalani hidup sepanjang hari ini. Dan kami yakin kekuatan, perlindungan dan berkat tersedia dari Tuhan. Kiranya persembahan hidup kami ini melalui ibadah yang kami lakukan bersama boleh berkenan di hadirat-Mu. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang akan menerangi langkah hidup kami. Supaya kami bisa tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Dalam terang firman Tuhan. Dan kami hanya mohon kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Untuk membimbing kami. Sehingga kami dikaruniakan hikmat untuk beroleh pengertian dan tahu tentang firman-Mu. Dan melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Firman Tuhan, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Melalui perikop ini kita akan menggumuli satu tema 100% untuk Tuhan.
Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang menarik yang sedang diceritakan Yesus di sini. Lalu apa itu? Itu adalah tentang seorang muda yang kaya, tetapi ternyata bukan hanya kaya, melainkan ia juga adalah orang yang cukup, rohaniawan. Buktinya ketika Yesus berkata tentang perintah-perintah Allah, dia berkata bahwa semuanya telah kuturuti sejak dari masa mudaku. Bahkan dengan lantang mengatakan di hadapan Yesus, apalagi yang masih kurang? Luar biasa saudara-saudara. Namun tanpa ia duga, Yesus memberi pernyataan yang sangat mengejutkan. Jual seluruh milikmu dan ikutlah aku, maka engkau akan menjadi muridku. Apa yang terjadi? Orang ini pergi meninggalkan Yesus dan tidak pernah mau kembali lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal nyata dapat dilihat bahwa banyak orang yang terikat dengan kekayaannya sehingga hal itu menjadi fokus utama dalam dirinya. Kadang kita mengikut Allah bukan karena setia dan taat, tetapi karena mengharapkan berkat. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa untuk mengikut Tuhan kita harus tulus dan berserah diri sepenuhnya pada pemeliharaannya. Ditegaskan dalam bacaan ini bahwa sangat tidak mungkin melayani Allah dan mammon sekaligus. Oleh karena itu janganlah hati kita terpaut pada hal-hal duniawi, tetapi marilah 100% hati kita terpaut kepada Allah. Kristus mengajar tuan muda tersebut dalam perikop kita dan juga sesungguhnya mengajari kita bahwa kepenuhan hati adalah sifat yang penting dari kekristenan yang sejati. Tidak cukup jika kita hanya bertingkah laku baik saja, tetapi gagal menjadi pengikut Kristus yang utuh. Terlebih lagi orang yang berperilaku buruk. Karena itu janganlah terang kita berkobar-kobar ketika kita mengatakan mengasihi Allah, namun sinarnya lenyap ketika hendak menyatakan kasih itu melalui tindakan kita. Apakah kita sudah setia mengikut Yesus? Dia memanggil kita, datanglah kemari dan ikutlah aku. Amin. Mari berdoa. Bersyukur Tuhan untuk tuntunan-Mu bagi kami. Saat kami membuka diri hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, Kau menyapa kami dengan kasih bagaimana sesungguhnya kami mengikut Dikau dengan sepenuh hati. Kiranya hati kami tidak terpaut dengan harta dan materi. Tetapi bagaimana kami melihat harta dan materi itu untuk menjadi memuliakan Tuhan. Menjadi kecukupan kami dan untuk menolong orang lain. Bapa di sorga, tuntunlah kami dengan roh-Mu supaya kami mampu dan juga sadar untuk bisa memahami tentang materi dan harta itu. Karena sesungguhnya kami berjerih payah, kami berlelah-lelah untuk memperoleh berkat dari Tuhan. Kiranya semuanya itu Tuhan, Engkau nyatakan bagi kami supaya kami nikmati, supaya kami terima dalam ucapan syukur, dan sekiranya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hamba berdoa untuk kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Kau yang memberkati mereka. Sesungguhnya tidak ada di antara kami yang tidak mengandalkan Tuhan, yang selalu berharap untuk dianugerahi berkat, baik berkat kekuatan, kesehatan, kecukupan melalui jerih payah, usaha dan pekerjaan, juga berkat untuk dilindungi setiap saat sehingga kami beroleh damai sejahtera di dalam kuasa Tuhan. Kami pun berdoa buat anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, siapapun Tuhan, Engkau mengenal jemaat. Di antara mereka ada yang berduka, ada yang sakit, ada yang dirawat di rumah sakit, mereka yang menjalani proses pemulihan. Bapa, Engkau yang mendengar keluhan mereka, Kau yang selalu mendengar seruan mereka, dan Engkaulah Allah yang
bertindak, dan menjawab segala keluhan iman setiap anak-anaknya. Kami percaya setiap masalah yang dijalani dan kami jalani semua adalah sebuah proses bagi iman kami untuk mengerti tentang kuasa Tuhan, untuk mengerti tentang keadilan dan kebenaran Tuhan, dan bahkan untuk mengerti bahwa kami tidak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga. Kami berdoa untuk setiap kami yang mengikuti ibadah pagi ini. Kiranya kami diberi kekuatan untuk bisa menjalani hidup hari ini dengan semangat. Karena sesungguhnya ada Tuhan mendampingi kami. Ada Tuhan yang menolong kami. Dan ada Tuhan yang akan memperlengkapi kami dengan kecukupan. Terima kasih Tuhan, kini kami akan beranjak dan boleh bersama-sama melakukan aktivitas hari ini. Kami percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami terberkati. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari setelah kita mendengarkan firman Tuhan, jalanilah hidup dengan penuh sukacita, penuh pengharapan bahwa sesungguhnya Tuhan mempercukupkan kita dengan kebutuhan dan kita akan menikmatinya itu. Dan marilah memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita serta harta dan materi kita. Mari saudara-saudara, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Selamat beraktivitas.